Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pertama terima kasih banyak teman-teman sudah mau jadwalnya digeser ya. Karena saya ada satu acara. Terima kasih banyak. Dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang PropStat untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan teman-teman akan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, ya, selalu semangat untuk terus menimba ilmu walaupun harus menjalaninya di weekend seperti ini. Baik, gimana semuanya sehat? Alhamdulillah Pak. Baik, terima kasih Aslam. Gimana lagunya? Ada memori dengan lagu itu Aslam? Baik. Teman-teman, pertemuan ini kita akan membahas tentang lanjutkan pembahasan kita masih tetap tentang peluang, yaitu tentang analisis kombinatorik. Nah, hanya sebelum itu saya yakinkan dulu atau teman-teman harus yakinkan bahwa kita akan tetap semangat untuk dapat lulus dari mata kuliah ini nanti di akhir semester nanti ya. Nah, sebelum kita mulai, tolong teman-teman pastikan ya, teman-teman sistem kehadiran teman-teman untuk menyelesaikan apa yang ditugaskan ataupun apa yang menjadi assignment teman-teman di LMS supaya tidak ada masalah. Adapun untuk perkuliahan ini di Zoom gitu ya, karena memang kadang-kadang koneksi tidak baik ataupun tidak bagus, hanya sebagai catatan tambahan saja. Nah, jadi kalau ada teman-teman secara teknis nanti ada gangguan atau ada hambatan, silahkan dikomunikasi dengan Siswo terkait dengan status apa yang ada di LMS. Untuk hambatan yang non teknis, silahkan teman-teman untuk menjapri atau menghubungi saya agar saya dapat membantu teman-teman semaksimal mungkin. Karena sekali lagi bagaimanapun juga ya, untuk proses perkuliahan ini pada akhirnya nanti memerlukan presensi ataupun syarat jumlah minimum presensi yang harus teman-teman penuhi. Ya, jadi sekali lagi tolong menjadi perhatian semua karena saya masih melihat masih ada beberapa yang tidak ataupun statusnya tidak menyelesaikan tugas-tugas yang ada di LMS. Baik, teman-teman, apa itu analisis kombinatorik? Sebenarnya saya sudah memberikan link video atau beberapa video terkait dengan perhitungan atau mencacah titik sampel, dan ini akan kita pertegas lagi saat ini, dan nanti akan kita lihat beberapa contoh untuk lebih membuat atau mudah-mudahan membantu pemahaman teman-teman. Jadi analisis kombinatorik ini adalah tiada lain dari cabang matematika. Apa yang dipelajari di analisis kombinatorik adalah kita ingin mengetahui atau mengidentifikasi cara-cara yang berbeda dalam menyusun ataupun mengurutkan sesuatu. Ada berapa kemungkinan? Nah, ini kalau kita berbicara kemungkinan atas suatu proses atau suatu kejadian, berarti kita tidak akan lepas dari yang disebut dengan ruang sampel. Nah, di dalam analisis kombinatorik ini diantaranya mempergunakan nanti ada yang permutasi, ada yang kombinasi, dan sebagainya. Yang harus menjadi catatan catatan penting bagi teman-teman adalah pemahaman rumus dari permutasi dan kombinasi yang melibatkan faktorial. Ya, 2 faktorial itu 2, 3 faktorial itu 6, dan seterusnya. Nah, jangan salah atau jangan lupa lagi, ya, kalau 0 faktorial bukan 0, tetapi adalah 1. Ya, karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya masih ada, ataupun di antara yang ada, ataupun di antara mahasiswa masih tetap ada yang menganggap bahwa 0 faktorial itu adalah 0. Ya. Jangan sampai terulang ataupun yang terjadi di kelas ini.
Kemudian juga ini terkait dengan fundamental principle of counting. Jadi prinsip-prinsip dasar yang ada dari pencacahan ataupun ketika kita menghitung ruang sampel yang disebut ada dengan kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Untuk itu videonya juga pernah saya sampaikan ke teman-teman. Kalau di LMS silahkan untuk dibuka lagi di pertemuan 2 kalau tidak salah. Nah teman-teman, ini referensinya di sini silahkan yang terkait dengan analisis kombinatorik dan saya sudah menyisipkan kembali di LMS untuk selesaikan atau untuk dipahami lebih baik atau lebih lanjut oleh teman-teman. Nah, analisis kombinatorik itu tidak lain seperti ini. Jadi kalau kita punya katakanlah n elemen atau n kemungkinan, biasanya disebutkan juga n elemen yang ada di populasi. Jadi kalau yang dimaksud dengan n elemen ini, kalau kita tos sebuah koin, hasilnya adalah bisa gambar, bisa angka, atau ada 2 kemungkinan, maka n ini adalah berjumlah 2. Kemudian kalau misalnya kita eksperimennya dengan menggunakan dadu dan kita tahu hasilnya adalah mata dadu 1, mata dadu 2 sampai mata dadu 6, maka jumlah seluruh kemungkinan di dalam percobaan ini adalah n-nya adalah 6. Kalau kartu gapleh berarti n-nya 28, kartu bridge itu n-nya adalah 52. Jadi sekali lagi itu tergantung atau terkait dengan berapa kemungkinan seluruhnya. Lalu ketika kita membuat eksperimen, katakanlah kita akan melakukan sebanyak K buah kali. Ya, jadi K yang ada dimaksud di rumus dalam analisis kombinatorik ini adalah jumlah eksperimen yang dilakukan. Jadi kalau kita melakukan eksperimennya dengan menggunakan koin, 3 buah koin, maka K-nya berarti 3, N-nya adalah 2. Karena kemungkinannya adalah angka dan gambar, hanya ada 2 kemungkinan, sedangkan jumlah koin yang dilibatkan adalah jumlah koin yang dilibatkan adalah 3, berarti K-nya sama dengan 3. Kalau kita melakukan percobaan dengan menggunakan 2 buah dadu, berarti N-nya 6, K-nya 2. Ya, kira seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Nah, seperti yang pernah disinggung sebelumnya, ketika kita akan melakukan pencacahan, pertanyaan penting di awal adalah apakah kita melakukan percobaan itu dengan pengembalian atau tidak dengan pengembalian, with replacement atau without replacement. Kalau dengan pengembalian, karena ingat misalnya kalau kita ada 10 kartu di dalam kotak, kita ambil sebuah kartu dalam percobaan pertama, maka dalam percobaan pertama tersebut kemungkinan hasil ada 10 kemungkinan. Kalau yang terambil kita kembalikan lagi ke dalam kotak, maka dilanjutkan dengan percobaan yang kedua. Nah, untuk jumlah kemungkinan di percobaan kedua ini juga tetap 10. Karena apa? Yang sudah terambil atau sudah muncul di percobaan pertama dikembalikan lagi ke dalam kotak. Nah, karena jumlah di dalam kemungkinan di dalam kotak itu adalah tetap, maka teman-teman nanti akan mencacahnya dengan menggunakan rumus dengan rumusnya n pangkat K cara. Di dalam video sudah saya tunjukkan misalnya kalau kita melakukan percobaan dengan kartu bridge, kita akan mengambil 3 buah kartu bridge. Ya, tapi dengan pengembalian, maka seluruh kemungkinan yang bisa muncul adalah N-nya 52, K-nya 3, berarti 52 pangkat 3. Dan kalau kita cacah berarti dari mulai katakanlah 2 jantung hati, 2 jantung hati, 2 jantung hati. Ini mungkin 3 kali muncul karena apa? Karena kartu yang diambil dikembalikan ke dalam tumpukan. Terus kemudian dicacah sampai yang terakhir katakanlah ascrating, dan ascrating. Berapa jumlahnya? Ya sebanyak 52 pangkat 3 tadi. Kalau
sisi lain, kalau tanpa pengembalian, maka teman-teman nanti akan dihadapkan dengan pertanyaan lainnya, yaitu apakah urutan tidak diperhatikan atau urutan diperhatikan. Kalau urutan tidak diperhatikan, maka nanti teman-teman akan menggunakan rumus kombinasi N dengan K atau N kombinasi K. Itu kalau urutan tidak diperhatikan. Tapi kalau urutan diperhatikan, maka teman-teman harus menggunakannya dengan permutasi, yaitu N permutasi K. Kalau permutasi itu rumusnya N faktorial dibagi N min K faktorial, maka kalau kombinasi itu adalah N faktorial dibagi K faktorial kali N min K difaktorialkan. Jadi sekali lagi, teman-teman, jangan salah karena kita melibatkan faktorial. 1 faktorial itu 1, 2 faktorial itu 2, 3 faktorial itu 6, 4 faktorial itu adalah 24, dan seterusnya. Tapi 0 faktorial bukan 0, tetapi 0 faktorial itu juga sama dengan 1. Nah, referensinya di sini yang sudah saya attach kembali di LMS, silakan untuk ditindaklanjuti. Oke, sekarang contoh kasus 1. Sebuah pengembang menawarkan 4 tipe rumah, yaitu kenanga, anggrek, mawar, dan melati yang masing-masing dalam 3 pilihan lantai, 1 lantai, 2 lantai, dan 2,5 lantai. Sekarang ditanyakan berapa macam rumah yang ditawarkan seluruhnya. Ada yang tahu? Albert Halomoan. Berapa macam rumah yang ditawarkan, Albert? Sri Wahyuni. Sri? Iya, Pak. Ada berapa macam rumah yang ditawarkan? 12. 12. Dari mana dapat 12, Sri? Dari mana? Jawabannya sudah betul. Ada 12 macam rumah yang berbeda. Dari mana? Dari 4 rumah dan 3 tipenya, Pak. Oke, ada tipenya, ada jumlah lantainya gitu kan? Betul Iya, nggak? Oke, kalau ini N1, N2 berarti ada 4 tipe rumah dan ada 3 jenis lantai. Jadi seluruhnya adalah 12. Betul, terima kasih ya. Oke, ada yang mau tanyakan, Sri? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Sekarang yang kedua. Dalam berapa cara yang berbeda, huruf-huruf A, B, C, dan D disusun menjadi 3 huruf dan tidak boleh ada huruf yang berulang. Endika, ada berapa cara, Endika? Endika, mulai pertemuan gimana? Untuk caranya, hurufnya kan ada 4, disusun 3. Ada huruf yang berulang. Sebentar, Pak. Tidak boleh ada huruf yang berulang. Berapa, Endika? Berapa kemungkinan? Ada? Udah ketemu? Belum, Pak. Aslam Mahdi. Iposira. Ya, Pak.
Ada berapa cara menyusun huruf yang berbeda dari 4 huruf tadi? 24 ya, Pak. Berapa? Kurang jelas suaranya. 24. 24. Betul. Dari mana 24? Nih, ada 3 huruf yang mau disusun kan? Huruf pertama, berarti huruf kedua, huruf ketiga. Boleh berulang tidak? Oke, Tidak boleh, Pak. boleh. Berarti kemungkinan di huruf pertama ada berapa kemungkinan? Ada 4. Yasmin, Nabila. Iya, Yasmin. Pak. Di huruf kedua ada berapa kemungkinan? 4 mungkin, Pak. Pakai mungkin, nggak usah mungkin. 4, betul. Betul 4. Iya, Pak. Dari mana? Izin menjawab, Pak. Boleh, silahkan. Ada 3. 3 atau sih? Kenapa 3 atau sih? Karena tidak boleh berulang. Oke, good. Berarti ini 3. Berarti dengan demikian huruf ketiga ada berapa kemungkinan? Ada 2, Pak. Oke, 2. Wah. Jadi sisanya adalah 24. Betul, teman-teman, seperti itu. Nah, teman-teman, pola-pola seperti inilah yang harus teman-teman pahami, karena sekali lagi ketika kita harus mencacah ruang sampel, maka kita harus benar mencacahnya supaya tidak salah dalam perhitungan peluangnya. Oke. Nah, dengan kata lain atau dengan cara lain juga teman-teman bisa menghitung untuk kasus 2 ini dengan menggunakan permutasi. 4 permutasi 3, yaitu 4 faktorial dibagi 4 min 3 faktorial. Berarti dibagi 1. Ya, 4 faktorial tadi sempat disinggung jumlahnya 24, dibagi 1 berarti 24. Kalaupun ingin nanti membuktikan, silakan teman-teman buktikan dengan lebih detail, ya, tahap per tahap. Kasus 3. 3 bola lampu dipilih secara acak dari 15 bola lampu yang 5 diantaranya rusak. Hitung peluang. A. Tidak ada bola lampu yang rusak. Artinya dari 3 yang diambil tadi, ya. Yang B. Tepat 1 bola lampu rusak. C. Sekurang-kurangnya 1 bola lampu rusak. Chandra. Iya, Pak. Kalau 15 di kotak ada 15 lampu. Kita ambil 3. Berapa cara pengambilan? Maaf, Pak, Bapak patah-patah suaranya. Oke. Kalau gitu lihat poin A. Poin A apa yang ditanyakan, Chandra? Tidak ada bola lampu yang rusak. Kalau tidak ada bola lampu yang rusak, berarti kita akan mencari peluang atau rumus peluangnya bagaimana untuk menghitung peluang tidak ada bola lampu yang rusak. Berarti perperannya 10. Gitu. Perperannya 10. Oke, secara langsung berarti kita akan membagi ataupun akan harus mendapatkan informasi 1, kemungkinan seluruh cara mendapatkan 3 bola dari 15, betul kan? Iya, betul. Yang kedua apa? Kemungkinan apa? Yang poin B, Pak. Yang nomor A dulu. Kan harus punya informasi 1. Jumlah kemungkinan kita atau jumlah cara kita mendapatkan 3 bola dari 15, betul kan? Oke, yang satu lagi informasi tentang apa untuk menjawab soal nomor A ini? Tidak boleh ada lampu yang rusak. Nah, berarti berapa kemungkinan cara kita mendapatkan tidak ada bola yang rusak atau bola lampu yang rusak, Bang? Betul nggak? Iya, betul. Dari kotak tadi. Oke, sekarang yang pertama, untuk mencacah seluruh kemungkinan cara mendapatkan 3 lampu dari 15 lampu yang ada di kotak. Pakai apa? Permutasi ya, Pak?
Permutasi, benar? Kan ruang sampelnya berarti kan kita harus melihat seluruh kemungkinan atau cara pengambil 3 lampu dari 15 itu harus kita jawab dulu. Sekarang kalau ada di itu 15 lampu, oke, 15 lampu di kotak, kemudian kita ambil 3. Pertanyaannya ada berapa cara seluruhnya, kan gitu? Iya. Berapa, bisa dijawab nggak? Berapa? Oh, pakai kombinasi ya, Pak? Kombinasi, oke. Kalau kombinasi berarti berapa hasilnya? Yang jelas satu, yang satu. Kalau lihat tadi dia diagram tadi satu. Apakah dengan pengembalian nggak tadi eksperimennya? Tidak. Tidak. Oke. Urutan diperhatikan tidak? Tidak diperhatikan. Yang jelas kita ingin dapat 3 lampu dari 15, maka benar kita mempergunakan kombinasi. Rumusnya ini. N-nya berapa berarti? 10. 10. K-nya? N-nya 10 benar. N-nya Di dalam kotak berapa jumlah bola lampunya? ada 15. 15. Berarti N-nya ada 15. 15. K-nya berarti berapa? K-nya 3. 3. Ini kita lagi berbicara ruang sampelnya keseluruhan dulu ya. Oh, oke, Pak. Jadi berapa hasilnya? Berarti sebentar, Pak, sih. Masukkan seperti ini, betul? Iya, benar. Agar mudah kita selesaikan, bisa uraikan seperti ini? Bisa. Jadi berapa? Coret. Jadi seperti ini. 728 ya. Berapa? 728. Oke, saya lihat dulu. 13 kali 14 kali 15, betul? Dibagi 2 kali 3, betul nggak? Iya. Oke, bisa ada yang atas bisa dicoret? 14 sama 2, 15 sama 3. Oke, jadi berapa? 13 kali 7 kali 5. Nah, berapa hasilnya? Uh, 475. Push. 455. 475. Oke. Jadi ngitungnya harus tenang ya Chandra ya. Chandra. Chan. Siap. Harus tenang kalau ngitung ya. Nanti bayangkan kalau ujian di kelas ya. Kalau tidak tenang apa yang terjadi? Salah nggak ngitungnya kira-kira? Salah, Pak. Nah, jadi harus kalau ngitung harus tenang. Untuk menambah ketenangan dan keyakinan kita, apa yang bisa kita lakukan? Apa ya? Mungkin orang tenang itu karena apa biasanya? Suasana mungkin. Karena biasa, betul nggak? Oh iya, latihan. Iya, kalau latihan terus terbiasa dan tahu sehingga yakin, pasti tenang kita mengerjakannya. Orang tidak tenang karena apa? Karena belum terbiasa. Karena belum terbiasa. Betul kan? Begitu nggak? Betul, Pak. Pernah nembak nggak dulu? Nembak cewek pernah nggak, Chandra? Nggak tahu, Pak. Kalau kita sepandai apapun ngomongnya, kalau urusan tembak-menembak biasanya akan grogi orang. Makanya bagi teman-teman yang perempuan, hati-hati kalau tiba-tiba ada seseorang yang ngomong begitu lancar dan lantangnya, berarti dia sudah terbiasa menembak cewek. Oke, balik lagi Chandra. Berarti kan sekarang berapa kemungkinan pengambilan atau titik sampel dari pengambilan 3 bola dari 15 ini? 10 berarti kalau. Enggak, tadi totalnya berapa cara tadi? 15. 455 cara. Oh, 455 cara. Betul kan? Betul.
Jadi kalau ditanya, di kotak ada 15 lampu, kita mau mengambil 3 lampu. Ada berapa cara dengan kondisi seperti ini? Ada 455 cara. 455 cara. Kalau nanti Chandra ngambilnya satu persatu atau dengan pengembalian, beda nggak hasilnya nanti kira-kira? Beda, itu pakai Beda. permutasi. Tapi karena kita tidak dengan pengembalian dan urutan tidak diperhatikan, kita pakai kombinasi, maka jumlah cara seluruhnya adalah 455. Oke, sekarang sudah bisa jawab nggak kita pertanyaan nomor A? Bisa, Benar? tapi N-nya diganti 10. Oke, ganti N-nya 10. Baik, jadi berapa kalau N-nya 10? Benar atau tidak? Coba sebentar. Udah, Chandra dapat berapa, Chandra? Masih ngitung. Gitu. Yang lain teman-teman hitungin, bantuin berapa? Berarti Chandra ngitung 10 kombinasi 3 ya? Iya. Sudah. Sebentar Pak Mas. Saya agak lama. Kalau nggak siapin aja kalkulator atau apa. Jadi cepat teman-teman. $120. 120. Berarti berapa hitungannya? 10 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 7 faktorial. Oke, berarti kalau gitu untuk menjawab nomor A peluangnya berapa jadinya? 120 cara. 102 bukan peluangnya. Kalau berpeluang berarti kan sudah 120 per 455 begitu. Oh iya benar. Betul begitu. Benar. Karena kan dari ruang sampel seluruhnya. Tadi kita sudah yakin dengan jawaban bahwa kemungkinan seluruh pengambilan 3 bola dari 15 kan 455. Nah, sekarang pertanyaannya, karena nomor A ini yang ditanyakan apa? Tidak ada bola lampu yang rusak. Oke, betul bahwa di dalam sampel kondisinya kan begini, ada 15 lampu, ada yang rusak dan ada yang tidak rusak. Yang rusak 5, yang tidak rusak 10 kan? Iya, Pak. Nah, kita fokus kepada yang rusak ini. Berarti kita ambil 3 dari sini. Benar ya? Benar. Dengan pola yang sama, tadi sudah dihitung oleh Chandra, maka ini hasilnya adalah begini, hasilnya sama tadi? Iya, 120. Oke, berarti kalau 120 hasilnya, berarti kita misalkan jika A merupakan peristiwa tidak terdapat bola lampu yang rusak, maka peluang A adalah jumlah kemungkinan di peristiwa A dibagi jumlah kemungkinan peristiwa di ruang sampel. Seperti yang dijawab oleh Chandra, inilah hasilnya. Oke, berarti benar ya hasilnya, Chandra ya? Iya, benar, Pak. Oke, baik. Masih ada tenaga untuk menjawab? Oke, udah. Istirahat aja ya. Syafira. Oke ya. Jadi teman-teman selain dengan menotasikan A, kita teman-teman juga bisa nanti kalau mau mengganti peluang R sama dengan 0. Berarti kalau R sama dengan 0 artinya rusaknya berapa, Chandra? Iya, Pak, maaf. R-nya kalau R sama 0 berarti rusaknya berapa? R tuh yang mana ya, Pak? Rusak. Oh, rusak. Nomor A berarti rusaknya ada berapa tadi yang diinginkan? Rusak yang diinginkan tadi 5. Bukan, itu mah adanya. Nomor A, coba baca. Rusaknya jadi berapa tadi? Coba dibaca. Nomor A itu apa pertanyaannya? Tidak ada bola lampu yang rusak. Berarti jumlah rusaknya ada berapa? Nggak ada, 0. Iya, berarti 0. Jadi artinya kalau nanti mau menuliskan bisa dengan peluang R sama dengan 0. Oke, nangkep ya? Nangkep, Pak. Tip. Oke. Ella di Randa Pahira. Ella. Iya, Pak.
Coba baca pertanyaan atau poin B. Yang B ya Pak. Ya. Tepat Bisa lebih keras bola suaranya? lampu rusak. Mic-nya bisa lebih didekatkan? B, tepat 1 bola lampu rusak. Oke. Kita bicara dulu, bahwa kita mengambil berapa bola dari kotak itu, Ella? 15. Nah, yang diambil berapa? 1, tepat 1 bola lampu rusak. Betul. Dalam percobaannya kita ngambilnya berapa bolanya? Bola lampunya? 5. Coba baca yang benar. Wah, 5 dari tadi. Berapa yang diambil, Ella? 15, Pak. 15 itu yang ada seluruhnya di kotak. Ella kemana aja? Masih ngantuk kayaknya. Udah kuliah kan tadi pagi? Udah, Pak. Udah. Makanya jangan ngantuk. Jadi berapa bola yang kita ambil dari tumpukan? Tiga, Pak. 3. Oke, baik. Sekarang perhatikan. 3 bola yang kita ambil. Perhatikan, di kotak itu, bola itu ada yang rusak, ada yang tidak rusak. Benar nggak? Iya, Pak. Kalau saya mengambil bola lampunya 3. Kalau kita perhatikan jumlah bola lampu yang rusaknya, kemungkinan jumlah paling sedikit bola lampu rusak berapa? Paling sedikitnya 3. 3. Paling sedikit 3 rusak. Benar nggak? Oke, sekarang gini dulu. Kalau saya tanya jumlah bola lampu rusak, berarti kemungkinannya dalam bentuk apa? Oke, Faiza. Iya, Pak. Bola lampu yang diambil ada berapa? Ada 3, Pak. Ada 3. Oke, di kotak itu setiap bola lampu ada berapa kemungkinan kondisinya? Oh, maaf, Pak, tadi terputus. Oke, di dalam kotak setiap bola lampu itu kemungkinan kondisinya ada berapa macam? Ada 2 macam, ada yang rusak dan yang tidak rusak. Ada yang rusak dan tidak rusak. Kalau kita ambil 3 bola lampu, kemudian kita perhatikan kondisinya. Berarti kan ada yang rusak, ada yang tidak rusak kan gitu ya kemungkinannya kan? Iya, Pak. Pertanyaan saya, kalau kita definisikannya jumlah bola lampu yang rusak dari 3 yang diambil tadi, berapa jumlah paling sedikit bola lampu rusaknya? Jumlah paling sedikit yang bisa diambil. Nah, yang rusaknya? Itu tidak. Yang rusak dari 3 itu 0, Pak. 0. Oke, jadi bisa 0. Terus bisa berapa? Bisa 1. Bisa 1. Terus? Bisa 2. Bisa 2. Dan bisa 3. Bisa 3. Bisa 4 nggak, Faiza? Tidak, Pak. Kenapa? Karena bola yang diambil cuma 3, Pak. Oke, maksimal pasti 3. Jadi ada berapa kemungkinan? Jadi ada 4 kemungkinan. Oke, ya buat teman-teman keseluruhan nih. Persis nanti kasusnya sama. Ketika kita mengetes 3 buah koin. Kalau ditanyakan berapa jumlah gambar yang muncul, maka jawabannya pasti akan sama kemungkinannya seperti tadi. Dari 3 koin itu, kalau tidak muncul gambar sama sekali, berarti jumlah gambar yang munculnya 0. Dan maksimal pasti adalah 5. Pasti maksimal adalah 3. Balik lagi ke bola lampu. Jadi kalau Faiza, kalau 3, berarti jumlah rusaknya minimal 0, atau paling sedikit 0, paling banyak adalah 3. Kalau saya ambil 5 bola lampu, kemungkinan nilainya berapa saja jumlah rusaknya kalau 5 lampu?
Faiza? Ya Pak, sorry tadi terputus lagi Pak. Oke. Kalau ngambilnya 5 bola lampu, jumlah rusaknya berapa saja kemungkinannya? Bisa 0 sampai 5 Pak paling maksimal. Jadi ada berapa kemungkinan? Ada 6 kemungkinan. Oke, good ya. Nanti teman-teman kalau bertemu dengan kasus-kasus seperti ini, berarti kita harus pakai logika ya. Jadi kalau 3 bola lampu berarti ada 4 kemungkinan. Jadi kalau 2 bola lampu ada berapa kemungkinan? Faiza. Ya Pak. Ada berapa kemungkinan kalau 2 bola lampu? Kalau diambil 2 bola lampu berarti ada 3 kemungkinan. Nah, good. Begitu ya. Jadi kalau 1 lampu berarti ada 2 kemungkinan. Kita lanjutkan Faiza. Ketika kita ngambil 3 bola lampu, ingat bahwa kita akan di B ini pertanyaannya apa Faiza? Tepat 1 bola lampu rusak Pak. Tepat 1 bola lampu rusak. Ingat, setiap kita ngambil 3 bola lampu, komposisinya akan terdiri seperti ini. Betul nggak? Iya Pak. Nah, dan kita ingat, berarti kalau rusak 1, berarti yang tidak rusaknya berapa? Ada 2 Pak. Ada 2. Kombinasinya seperti tadi, bisa dibayangkan, kalau kemungkinan terkecil 0, berarti yang tidak rusaknya ada berapa? Kalau rusaknya 0, berarti tidak rusaknya ada berapa? Ada 3 Pak. 3. Terus sampai nanti kalau rusak 3, berarti jumlah tidak rusaknya 0 lah, kira-kira seperti itu. Kita ingat dari sini. Ya, berarti kalau komposisinya 1 rusak, 2 tidak rusak, yang rusak berasal dari mana yang 1 itu? Dari 5 lampu yang rusak Pak. Oke, yang berarti kita cari dengan? Kombinasi 5-1. Oke, yang kedua, yang tidak rusak berarti dari yang 10 Pak. 10. Nah, kenapa harus dikalikan? Karena ini Pak, kita kan ada dua keadaan, yang 1 rusak dan 2 tidak rusak. Jadi ada kata hubung dan. Oke. Jadi dikali. Dan kejadian rusak dan tidak rusak dari kondisi ini itu saling lepas, makanya harus kita kalikan dalam kemungkinan. Berapa hasilnya, Faiza? 5 kombinasi 1 berapa? 5 Pak. Oke. 10 kombinasi 2? 45. 45. Total? 225. 225. Oke. Sudah bisa menjawab soal nomor B, poin B kalau begitu? Belum Pak, soalnya kan ditanya peluang. Ya, oke. Jadi peluangnya sekarang bisa dihitung nggak? Bisa Pak. Berapa? 225 per 455. Oke, jadi sederhanakan. Apakah bentuk sederhana ini? Belum kan? Belum Pak. Jadi berapa? 45 per 91. Oke, itu paling sederhana. Itu kalau dalam pecahan paling sederhana Pak. Oke. Dan nanti kalau teman-teman ingin desimalkan, inilah jawaban akhirnya. Oke, terima kasih ya. Ya, jadi begitulah jawabannya. Oke, sampai B ini siapa yang ada yang mau bertanya? Atau Faiza ada yang mau tanyakan? Rangga ada pertanyaan? Masih belum, Pak. Oke, terima kasih. Endika ada pertanyaan? Sampai sekarang cukup dimengerti, Pak. Baik. Nah, kalau gitu Endika jawab poin C sekarang. Apa yang ditanyakan Endika? Endika. Satrio. Pak, untuk apa yang di poin C itu sekurang-kurangnya 1 bola lampu rusak, Pak. Oke, good. Berarti ingat tadi ada berapa kemungkinan jumlah bola lampu yang rusaknya? Ada berapa kemungkinan tadi yang sudah jawab oleh Faiza? Kalau berbicara jumlah bola lampu yang rusak di 3 yang tadi, ada kemungkinan berapa saja?
Nangkap nggak pertanyaan saya? Ya Pak, nangkap Pak, menangkap Pak. Jadi ada berapa kemungkinan tadi? Empat Pak, 4 kemungkinan. 4, good ya. Ada 0, ada 1, ada 2, 2, 3. ada 3. Yang ditanyakan sekarang R, berarti kan? Iya Pak. Rusaknya berapa? Rusaknya tadi ada, tadi kalau di Faiza 1 ya Pak. Nah, yang C itu yang ditanyakan sekurang-kurangnya 1 Sekurang-kurangnya kan? 1. Oke, berarti R-nya berapa saja nilainya? R-nya ada Berapa saja? 1, 2, 3 Pak. 1, 2, 3. Ini jawaban Andika ini? Iya Pak. Oke, good. Nah, sekarang berarti kalau demikian kita harus nyari peluang berapa saja, Andika? Mohon maaf Pak, sinyal saya jelek Pak. Oke. Jadi yang ditanyakan sekarang yang harus kita cari peluang berapa saja? Halo Pak, halo. Ya. Berarti kan ini ya, peluang R lebih besar sama dengan 1, begitu nggak? Iya Pak. Berarti kalau kita uraikan, ditanyakannya apa? Diuraikan ditanyakannya begini nggak? Si rusaknya itu sama dengan 1 ya itu Pak. Oke. Berarti berapa kali kita harus ngitung? Ada 3 bukan Pak? Oke. Dengan tiga nilai yang harus kita cari, PR sama dengan 1 tadi udah kan sama Faiza? Sama Faiza ya Pak, sudah berapa Pak. Jumlahnya tadi? Jumlahnya ya Pak. Jumlahnya 225 Pak. Oke. Per berapa? Tadi udah hasil akhirnya. Tadi ada kan? 455. Berapa tadi bentuk sederhananya? Bentuk sederhananya tadi bentar Pak. Saya ingat-ingat terlebih dahulu Pak. Jangan lupa. Ayo. Angka pastinya lupa Pak saya Pak, tapi mungkin tadi kan ada 0,4 bla 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 blanya. Oke, betul. Yang pecahan paling sederhananya tadi per 91 kan? Iya Pak. Berapa di atasnya? 45 bukan? Iya Pak, 45 Pak. Oke. Nah, berarti kita harus ngitung 3 kali. Bayangkan kalau menghitungnya satu peluang aja 5 menit, berarti berapa menit nih kita harus ngitung? Halo, Andika. Iya Pak. Kalau 5 menit, berarti 3 peluang berapa? Kita hitungnya berapa lama? 15 menit kan? Lama nggak? Lama Pak. Oke, tapi kalaupun disuruh ngitung berarti udah tahu lah harus Bapak, berarti kan nanti dicari peluang R sama dengan 2, cari peluang R sama dengan 3, kemudian jumlahkan kan begitu ya? Iya Pak. Ada nggak cara yang paling lebih singkat? Sampai sejauh ini saya belum tahu sih Pak. Oke, baik, makasih. Ya, mudah-mudahan terus menjadi anak yang berjiwa kesatria dan berwibawa ya. Amin Pak ya. Oke, Salsa, ada nggak cara yang lebih sederhana lagi pengerjaannya? Atau harus begini aja? Salsa Nabila Afrimadani. Ada, teman-teman? Ada yang jawab? Ada teman-teman yang bisa tahu ada cara yang lebih cepat mengerjakannya? Ivan Nur Azhar. Ya Pak. Oke, ada cara yang lebih cepat mengerjakannya? Ada? Mungkin ada. Pak. Masih belum nangkap, masih belum tahu. Iya Pak, masih belum tahu. Oke, Chandra tadi udah jawab lancar. Ada rumus yang lebih cepat nggak, Chan? Rumus yang lebih cepat saya belum tahu Pak. Oke, baik, makasih. Faiza, tahu nggak rumusnya Faiza? Kalau untuk cara cepat saya belum pernah coba dan belum pernah tahu juga, Pak. Oke. Tapi dengan rumus ini ngerti nggak? Oh iya, pernah lihat, Pak.
Berarti waktu kita belajar pendekatan hitung peluang, ada yang menemukan rumus ini, peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A. Ketika kita akan mencari peluang terpilihnya mahasiswa, sama saja dengan 1 dikurangi peluang mahasiswi. Betul nggak begitu? Betul nggak begitu, Faiza? Iya, Pak. Jadi gini, kalau ada pemilihan ketua senat, ada bisa mungkin yang terpilih bisa perempuan, bisa laki-laki kan? Iya, Pak. Ketika peluang perempuan terpilih, langsung nggak bisa kita hitung peluang laki-laki terpilih? Bisa, Pak. Bisa, karena kemungkinan hanya ada 2, ruang sampahnya ada 2. Tadi ruang sampahnya ada berapa titik sampahnya, Faiza? Ada 4, Pak. Ya, ada 4. Berarti dengan kata lain, kalau yang ditanyakan ini titik sampah berapa nih? Yang ditanyakan titik sampah 1, 2, dan 3. Berarti 3 buah titik sampah. Berarti yang tersisa berapa titik sampah? Ada 1 titik sampel, Pak. Ingat bahwa peluang ruang sampel itu berapa jumlahnya? Peluang ruang sampel sama dengan 1. 1, oh iya 1. Nah, makanya persis ini kalau ditanyakan peluang R lebih besar sama dengan 1, akan sama saja dengan 1 dikurangi peluang R kurang dari 1. Kurang dari 1 berapa? Kemungkinan. Yang kurang dari 1, R-nya berapa saja? 0, Pak. 0. Jadi begini kan? Iya, Pak. Berapa jawaban Chandra tadi? Peluang R sama 0. Masih ingat, Faiza? Sebentar, Pak. Oke, saya tanya Chandra. Chandra, tadi berapa peluangnya, Chan? 120 ya, Pak? Good. Bukan, kalau teh peluang bukan 120, tapi 120 per. 120 cara. Oh, Atau tadi 120. Ingat. Chandra, kalau ditanya peluang, jawabannya harus dalam rentang 0 sampai 1 ya. Oke, siap, Pak. Kalau Chandra jawab 120, bukan salah, itu benar, tapi itu bicara soal kemungkinan atau cara. Jadi berapa tadi jawabannya? Yang paling sederhana berapa nilainya? 120 per 455 itu berapa tadi? 24 per 24 per ini kan? sederhananya itu ya? Iya, benar. Ini kan benar jawabannya tadi. 24 per 91 kan? Iya, 24 per 91. Aduh, jangan lupa, Chan. Chandra kan masih berapa? 19 atau 20 atau 17? Masih 18. Masa udah lupa. Jangan lupa ya, harus cerah, harus kuat pemikirannya. Oke. Jadi dengan demikian berapa hasil akhirnya? Ada yang tahu? Rangga? Nggak kedengaran suaranya. Hasilnya 0,736 bukan? Oke. Kalau pecahannya dulu berapa, Rangga? Pecahan dari 24 per 91, Pak. Dalam bentuk pecahannya. Ini jadi berapa kalau kita uraikan? Jadi begini kan? Iya, Pak. Berapa sih? (91 kurang 24). 0,736. Nah, benar, 0,736. Tapi hati-hati ketika kita menjawab, selesaikan dulu sampai pecahan yang paling sederhana ya, Rangga ya. Ya, baik. Oke, setelah itu baru disemakan. Baik. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Jadi kira-kira beginilah penggunaan kombinasi ataupun analisis kombinatorik ketika kita akan menghitung peluang. Oke, ya. Kalau tidak, sebentar.
Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Sebelum saya lanjutkan. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Contoh lain untuk pencacahan atau menghitung peluang. Kasus 4. Saya mau minta yang belum pernah. Reza Nurman. Reza. Kok Reza hilang? Wildan. Ya Pak, hadir Pak. Oke. Logonya bagus ya. Logo apa itu? Buatan sendiri? Logo ini Pak, Wiro Sableng Pak. Oke. Pengen jadi Wiro Sableng ya? Enggak Pak. Oke, baik. Ingin secerdik dia gitu ya? Ya Pak. Oke. Huruf depannya kan W Pak. Baik, betul. Oke, Widan, tolong baca soalnya. Kasus 4, sebuah kelas terdiri dari 10 mahasiswa dan 20 mahasiswi. Yang setengah dari mahasiswa dan mahasiswi tersebut bermata hijau. Hitung peluang bahwa seorang yang dipilih secara acak adalah seorang mahasiswa atau bermata hijau. Oke, perhatikan yang akan dicari peluangnya. Ada berapa kejadian yang akan diperhatikan? Ada berapa kejadian yang diperhatikan? Apa yang ditanyakan peluangnya? Dia seorang mahasiswa atau bermata hijau, Pak. Oke, jadi kalau terambil atau dipilih seseorang, dia bisa mahasiswa atau mahasiswi, betul begitu nggak? Iya, Pak. Atau juga bisa apa yang keduanya? Bermata hijau. Atau tidak bermata hijau, kan gitu? Iya. Berarti ada dua kejadian kan sebenarnya, atau dua hal, atau dua karakteristik yang kita perhatikan. Oke, kalau ditanyakannya atau, berarti apa yang secara notasi peluangnya apa yang ditanyakan? Irisan atau gabungan? Ini misalkan, MA adalah orang yang terpilih adalah mahasiswa. H, orang yang terpilih adalah bermata hijau. Maka yang ditanyakan apa sekarang? Peluang dalam notasinya. Peluang apa, Wildan? Ya Pak, peluang ini Pak. Irisannya Pak. Ya nulisnya gimana? P dalam kurung. P dalam kurung apa? Dalam kurungnya. P dalam kurung. Ya, terus? Mahasiswa ya Pak. Terus? Dalam... Gini. Bener. Pakainya mau gabungan atau mau irisan? Gabungan Pak. Nah, tadi katanya irisan dan. Ingat, kalau irisan itu dan. Kalau gabungan itu atau. Atau. Nah, berarti peluang MA atau H. Betul kan? Iya. Oke, saya tanya sekarang. Kejadian terpilihnya mahasiswa sama bermata hijau itu saling lepas atau ada irisannya? Ada irisan nggak antara kejadian dia mahasiswa dan bermata hijau? Ada, Pak. Ada. Makanya rumus gabungan untuk yang ada irisannya adalah seperti ini. Betul nggak? Iya, Pak. Betul. Oke. Sekarang pertanyaan saya. Berapa peluang MA? Peluang MA berarti kan jumlah mahasiswa, jumlah MA dengan jumlah seluruhnya di dalam ruangan. Betul nggak? Iya, Pak. Berapa jadinya? 30, Pak. 30.
30 apa? 30 Peluang, mahasiswa. peluang. Bukan jumlah orangnya, peluang MA yang terpilih. Berapa? Jadi kalau ditanya peluang yang terpilih mahasiswa adalah ada dua nilai yang harus kita perhatikan. Satu, nilai apa? Jumlah mahasiswanya dan jumlah semua orang yang ada di ruangan. Betul nggak? Ya, Betul Pak. nggak, Wildan? Jadi berapa peluang MA sekarang? 11. Kok jadi 11? Nggak ada. Jumlah mahasiswa berapa? Jumlah mahasiswa 30, Pak. Mahasiswa. 10, Pak. 10. Jumlah orang dalam ruangan? 30, Pak. Berarti kalau seseorang dipilih, berapa dia mahasiswa peluangnya? Peluangnya berapa? Berapa jumlah mahasiswa? 10. Berapa jumlah orang dalam ruangan? 30. Berarti peluang dia mahasiswa berapa? Berarti setengahnya, Pak. Ini ya, bukan setengahnya. Ingat. Peluang terpilihnya mahasiswa berarti berapa jumlah mahasiswa dibagi berapa jumlah orang dalam ruangan. Jadi berapa sekarang? 10 per Halo, Wildan. 10 per berapa, Wildan? Putus. Iya, 10 per berapa? Gimana? 10 per berapa? 10 per 30, Pak. Betul, 10 per 30. Jangan ragu-ragu. Oke, saya mau tanya sekarang. Berapa peluang orang itu bermata hijau? Gimana, Pak? Putus-putus. Berapa peluang orang itu bermata hijau? Berapa? Putus-putus. Oke, baca tes nih. Rija Raffi. Rizal Raffi. Tadi yang jawab. Halo, Sasa Nabila. Rizal hadir, Pak. Oh, hadir. Rizal. Sekarang, berapa peluang seorang itu bermata hijau, Ja? Rumusnya apa berarti? Ja. Rumusnya kan kalau tadi nanya peluang mahasiswa kan berapa jumlah mahasiswa dibagi jumlah orang yang seluruhnya di dalam ruangan, betul kan? Betul, Pak. Nah, kalau sekarang peluang orang itu bermata hijau berarti rumusnya bagaimana? Jumlah orang bermata hijau di ruangan dibagi jumlah orang seluruhnya di ruangan, betul nggak? Betul, Pak. Berapa peluang H berarti kalau gitu? Berapa peluang H-nya? Halo, Rizal. 20 per 30, Pak. Dari mana 20? Berapa jumlah orang, berapa yang bermata hijau di ruangan? Rizal. Yang bermata hijau 15, Pak. 15. Berapa jumlah orang di dalam ruangan? 30. Berarti 15 berapa per 30, sekarang peluang H? 15 per 30. Nah, begitu. Jangan bingung ya. Jadi kalau itu berapa misalnya
kalau kita nanya tentang peluang tertentu, lihat berapa jumlah orang, apa jumlah yang kriteria tertentu tersebut. Di berapa unit yang memenuhi kriteria tersebut dibagi jumlah seluruhnya yang ada di ruang sampel. Oke. Yang pertanyaan di atas sudah bisa terjawab nggak sekarang, Zah? Belum, Pak. Belum. Berarti harus ada informasi apa lagi? Peluang yang mana, Zah? Harus dicari, Chan. Sekarang. Kita harus nyari peluang mana lagi? Ada yang bisa jawab? Peluang yang dipilih secara acak, Pak. Satu lagi yaitu peluang MA irisan H. Betul nggak, Zah? Ya benar, Pak. MA Berapa irisan H. peluang MA irisan H? Berapa peluang MA irisan H? Nyerah nggak nih? Oke, saya tanya yang lain dulu. Sasa Nabila. Dari tadi ini nggak jawab-jawab nih. Iya, Pak. Berapa peluang MA irisan H? Berapa? Lima bukan, Pak? Kalau peluang, 5 itu jumlahnya atau peluangnya? Jumlahnya, Pak. Oke, berarti peluangnya berapa sekarang? 5/30. Oke, good. Gitu, 5/30. Berarti sekarang silahkan jawab. Berapa peluang MA gabungan H? Berapa peluang bahwa orang tersebut adalah mahasiswa atau bermata hijau? Berapa jadinya? 20/30, Pak. 20/30 atau 2/3. Betul nggak? Betul, Pak. Oke, Sasa, saya nanya sekarang. Kalau ditanyakannya peluang selain mahasiswa kan mahasiswi ya? Iya, Pak. Berapa peluang dia mahasiswi atau bermata hijau? Apakah 1/3? Bentar, Pak. Iya, Pak, 1/3. Yakin? Peluang MI-nya yakin? Kalau menurut kamu nih, misalnya kamu aku. Yakin? Sal. Iya, Pak. Berapa? Benar 1/3? Nggak apa-apa. Kalau memang jawabannya 1/3. Iya, 1/3, Pak. Oke. Yang lain? Ada jawaban yang lain? Benar 1/3? 1/3, Pak. Benar, Chan. Karena kan jumlah seluruhnya kan 1 kurang 2/3. Kan Oke. Jadi pakai rumus yang tadi. A komplement, peluang A komplement sama 1 dikali peluang A gitu. Iya. Oke. Sekarang tolong nanti pastikan hitung lagi benar nggak 1/3. Ya. Nanti pertemuan selanjutnya saya tanya Chandra sama Sasa. Ya. Baik.
Ya, ada pertanyaan yang lain teman-teman? Kira-kira begitulah gambaran mengenai teknik mencacah dan itu sangat penting dalam perhitungan peluang kita. Sekali lagi, ya, kalau kita menghitung sesuatu, kalau kita masih agak ragu-ragu atau yakin, berarti itu pertanda bahwa kita harus terus berjuang atau harus terus latihan yang lebih banyak. Betul begitu kan, Chan? Ya, setuju kan, Chan? Setuju, Pak. Oke, sip. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Kayaknya mulai pertemuan berikutnya saya akan mewajibkan semua open cam ya. Takutnya saya kan kalau teman-teman bisa dengerin sambil selonjorannya. Kalau saya kan nggak bisa ngajar sambil tiduran masalahnya. Baik, Rangga setuju kan sebagai ketua kelas untuk open cam semua nanti? Setuju, Pak. Baik ya. Ya biar kelihatan ya sigapnya kalau gitu. Oke teman-teman, Rangga ada pertanyaan enggak? Sepertinya sudah cukup jelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman. Kalau memang pengantarnya cukup jelas, berarti teman-teman tinggal nanti menambah dengan latihan yang lebih banyak. Oke? Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, silahkan untuk terus diperdalam, ya, untuk dibaca dan sebagainya. Sudah ada beberapa link video yang saya sertakan, tapi masih ada nanti menyusul yang harus teman-teman lihat terkait dengan independensi atau contoh-contoh soal lah untuk pengerjaan kasus-kasus kejadian yang independen. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian, bukan kesengajaan, ya. Jadi sekali lagi juga saya berharap teman-teman selalu sehat, selalu fit ya, sehingga dapat menjalani kehidupan ini dengan lebih maksimal dan lebih optimal, dan teman-teman akan selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Izin live, Pak. Sama-sama Riza. Makasih ya. Iya, Pak.